Jika Bahrain belum mencetak gol sampai mereka mencetak gol, saya merasa ini tidak akan pernah berakhir. Jika pertandingan melawan negara Timur Tengah, bukanlah seharusnya wasitnya berasal dari dunia ketiga, Timur Jauh atau Oseania. Mengapa Anda menugaskan wasit dari negara Timur Tengah? Teman saya yang orang Indonesia yang biasanya tidak mengumpat, mulai mengumpat. Dia benar-benar seorang wasit yang akan memperpanjang perpanjangan waktu hingga tercipta gol. Berapa dia dibayar? Wasit dari Asia dan Timur Tengah tidak bisa bertanding jika tidak mengambil sisi yang tepat, tergantung situasi. Wasit dari Asia dan Timur Tengah sangat busuk. Itu adalah kebijaksanaan wasit, jadi saya tidak bisa mengatakan apapun tanpa melihatnya. Tapi pelatih Sintayong luar biasa. Saya sangat menantikan pertandingan antara Indonesia dan China. Wasit benar-benar bertindak terlalu jauh, sungguh konyol. Mereka memberi Bahrain beberapa menit lagi setelah perpanjangan waktu. Sintayong, aku mendukungmu. Jika Anda melihat Bahrain, Anda sungguh beruntung. Pertandingan melawan Australia dimenangkan dengan gol bunuh diri, dan pertandingan melawan Indonesia imbang karena wasit memberikan perpanjangan waktu dan sementara itu terciptalah gol. Seandainya hari ini mereka bisa mengalahkan Bahrain dan mengalahkan Cina di pertandingan selanjutnya, mereka pasti bisa mengincar posisi kedua grup dengan 2 kali menang dan 2 kali seri. Namun sayang sekali lagi bagi Indonesia, permainan tidak akan berakhir sampai wasit gila Bahrain mencetak gol. Ini konyol, kenapa kamu melakukan ini? Kekonyolan pertandingan berakhir hanya setelah Bahrain mencetak gol. Apa sebenarnya yang didapat wasit? Di Asia, wasit dari Tiongkok dan Timur Tengah menjadi masalahnya. Sangat mengecewakan di Indonesia. Perpanjangan waktu yang seharusnya 6 menit, namun mereka memberi waktu tambahan 4 menit. Andai saja berakhir di perpanjangan waktu, Indonesia bisa saja mengalahkan Bahrain dan melaju ke peringkat kedua grup. Tapi kenapa wasit menunda perpanjangan waktu begitu lama? Saya menonton pertandingan dan wasitnya konyol. Mengapa mereka memberikan waktu tambahan hampir 3 menit? Indonesia patut kecewa, sepak bola Timur Tengah masih memiliki jalan panjang sebelum berkembang. Mereka memberi tambahan waktu tambahan 3 menit selain waktu tambahan. Indonesia patut marah. Saat ini manipulasi wasit menjadi semakin serius. 6 menit tindak lanjut itu banyak, tapi memberi 3 menit lagi sama saja dengan memberikannya sampai tercipta gol. Wajah wasit menunjukkan tanda-tanda korupsi. Saya tidak tahu kenapa saya tidak menonton pertandingannya, tetapi jika mereka memberi 3 menit lagi perpanjangan waktu, saya akan marah. Apakah wasitnya dari Timur Tengah? Bukanlah hal itu harus diangkat ke FIFA. Kenapa wasit di pertandingan Indonesia selalu seperti itu? Sungguh tidak masuk akal. Selidiki apakah mereka menerima uang dari Lost Time Forever hingga Bahrain mencetak gol. Waktu tambahan, dan lebih banyak waktu tambahan. Saya menonton semuanya, tetapi tidak ada yang memerlukan tambahan waktu sebanyak itu. Ini tidak adil. Siapa yang diinstruksikan wasit itu? Kalah berdasarkan keterampilan memang tidak bisa dihindari, tapi kalah karena wasit yang tidak adil tidak masuk akal. Wasit benar-benar serius, tapi buruknya kualitas pemberian tambahan 2 menit 30 detik dimaksudkan untuk memberi gol bagi Bahrain. Perpanjangan waktu 7 menit berlalu tanpa jeda. Ketika Anda menang, Anda membuang-buang waktu bermain sepak bola di Timur Tengah. Ketika Anda kalah, wasit Timur Tengah memperpanjang waktu dan memberi Anda kesempatan untuk membalikan keadaan. Hanya mengadakan babak penyisian secara terpisah dari Asia dan Timur Tengah. Mereka adalah tipe tim yang saya ingin tidak hadapi. Itulah Timur Tengah, wasit dan pemain. Ini adalah situasi yang sangat buruk bagi Indonesia. Jika menang, mereka akan meraih kemenangan bersejarah pertama mereka di babak penyisian final dan naik ke posisi kedua grup. Namun mereka kehilangan kemenangan karena kelakuan wasit. Benarkah itu tim Indonesia? Saya bingung apakah itu tim divisi 2 Belanda. Pelatih Sintayong memiliki lebih banyak taktik dan lebih baik dari Hong Myung-bo. Wasitnya sungguh terlalu keras. Dia meniup peluit tepat setelah Bahrain mencetak gol dan memberi kartu merah pada Sintayong.
Ini mengingatkan saya pada seorang wasit yang hanya berbicara ketika dia melihat wajahnya. Dia tidak bisa melihat jam saat perpanjangan waktu, jadi saya merasa poinnya dicuri. Jangan sertakan wasit Timur Tengah, jangan sertakan wasit Jepang yang membiarkan Hwang Hee-chan terluka. Bisakah China, negara yang kuat, mengalahkan Indonesia? Jika ingin bertahan di grup ini, Anda harus merebut Tiongkok. Tapi menurut saya tidak perlu mendukung Indonesia karena mereka sama seperti Vietnam. Di Indonesia belum ada pemain yang mewakili negara, ini hanya tim tentara bayaran. Ada banyak masalah dengan wasit. Yang perlu dilakukan FIFA untuk perkembangan sepak bola adalah mengembangkan wasit yang adil. Mengapa wasit Timur Tengah digunakan dalam pertandingan antara negara-negara di Asia Tenggara dan Timur Tengah? Meski begitu, hakim manusia ini banyak bicara tentang keputusan yang bias. Wasit memberikan banyak waktu tambahan sehingga imbang. Saya menantikan masa depan Indonesia. Ini mungkin sulit bagi Jepang, tetapi jika mereka tampil baik melawan Australia dan Arab Saudi di masa depan, mereka dapat menantikan pertandingan untuk merebutkan tempat kedua atau ketiga grup. Indonesia juga kurang sabar. Lalu apa yang kamu lakukan jika kami kalah dari Tiongkok? Kamu akan mendapatkan poin yang sama dengan Tiongkok. Kamu harusnya mengalahkan Bahrain. Sintayong luar biasa, pahlawan Indonesia. Jika terus seperti ini, Bahrain akan dikalahkan di kandang Indonesia. Keajaiban melaju ke Piala Dunia. Itu adalah pertandingan di mana Indonesia memegang kendali segalanya. Saya tidak suka kedua tim nasional Belanda, tapi kemarin wasit agak kasar. Tidak peduli berapa waktu tambahan yang diberikan untuk waktu tambahan. Saya pikir saya memberikan kepada sekitar 4 orang. Dari sudut pandang Indonesia, situasi ini menyedihkan. Ini masih seri. Saya pikir kami mendapatkan poin dalam pertandingan melawan Tiongkok. Itu dimainkan seperti Eropa, Indonesia. Sudah diketahui bahwa FIFA adalah organisasi yang saya belum pernah melihat kasus di mana waktu tambahan diberikan seperti ini pada waktu tambahan. Saya akan terus melakukannya sampai saya mencetak 1 gol. Hal ini jelas bermasalah dengan wasit. Kabar baiknya, 2 dari 3 pertandingan yang dimainkan Indonesia adalah laga tandang. Pertandingan pertama juga di kandang melawan Australia. Masih banyak pertandingan kandang yang tersisa, sehingga jika Indonesia bisa memenangkan pertandingan melawan Cina yang digelar 4 hari lagi, maka bisa saja ke peringkat 3 atau 4 bakal diraih. Saya rasa Indonesia bisa dengan mudah mengalahkan Cina. Melawan peringkat 129 dunia, hasil imbang terasa seperti kemenangan. Bantuan wasit diperlukan. Presiden AFC berasal dari Bahrain. Hanya wasit yang pasti mendapatkan banyak uang untuk memenangkan pertandingan. Permainan bagus dirusak oleh manajemen wasit yang tidak jelas. Ini pasti agak tidak adil. Memang 6 menit, tapi 3 menit tambahan jadi 9 menit. Beberapa pertandingan dimulai 1 menit lebih awal. Piala Dunia Qatar, penilaiannya sangat bagus. Ini adalah permainan yang dirusak oleh wasit. FIFA harus menyelidiki dan mendefinisikan wasit ini.